pakai karung ya, pakai baju SMA hari Minggu. Aduh. Ya, di sini pun juga kita sudah melihat ada satu piala dan juga udah ada draft picknya nih. Langsung tanpa berlama-lama kita bakal melihat seperti apa permainan dari kedua tim kali ini. Udah ada Fanny, Kaja dan juga Atlas nih yang langsung diamanin oleh teman-teman dari Filipina. Oke, dan buat yang penonton dari internasional ya, enjoy di stream. Mudah-mudahan bisa aman ya. We are Indonesian coverage, not English. So udah asik lah pokoknya. Jadi enjoy stream dan kita udah mulai draft di mana Indonesia juga udah ngebuang dua hero, Digi dan juga Joy. Ini Joy sendiri hero yang happening banget sih di ESF ini. Berbahaya banget. Track recordnya juga win rate-nya sangat-sangat tinggi. Wah, tuh katanya ada yang bakal 3-0 nih. Apakah benar ya? Harusnya gitu. Ya, kita bakal serahkan semuanya kepada player kita yang sedang bermain tentunya. Tapi ada one yang tidak akan dibiarkan untuk kembali ke Land of Dawn. Ini setuju sih untuk one karena memang lumayan mengganggu. Namun Benedetta ini yang menjadi salah satu XP lane yang happening banget untuk sekarang. Dan jangan lupa di-share lagi kawan-kawan ya. Hashtag HBD5 itu juga udah tua, jadi nggak usah dipakai karena saya nggak ulang tahun setiap hari. Ya, makanya teman-teman jangan lupa untuk di-share, untuk di-follow terlebih dahulu ya, biar kalian gak ketinggalan. Langsung tontonin dari awal sampai akhir biar kalian gak ketinggalan momen juga. Oke, 9.000 total yang nonton nih. Diramein dulu ya, diramein dulu teman-teman. Lebih rame lagi. Tenang, kalau di sini kalian akan interaktif lah pokoknya. Kalau misalkan kita lagi free nanti kita ajak ngobrol. Nggak dikacangin kok, tenang. Boleh, kasih hashtag aja, tanya caster atau mungkin caster mau nanya gitu ya, boleh. Tapi tentu kita bakal memasuki ke draft picknya terlebih dahulu. Ini pick yang cukup kuat karena di mana ada Benedetta yang langsung diamanin oleh teman-teman dari Filipina, dari Dapabdap. Abis itu dari Indonesia udah ada Yif dan juga Yuzong. Pembukaan yang cukup menarik ya. Wah, ini sih combo-combo Leslie susah untuk didapetin nih, di belakang mulu dia, apalagi di depannya udah ada Parsha yang bakal stay untuk jagain laningnya, untuk jagain dari segi fight yang bakal terjadi. Ini bakal jaga area nih. Wah, jujur ini dari Indonesia maupun Filipina, hero yang udah diamankan adalah hero-hero nyamannya mereka. Kita tahu Yuzong untuk Indonesia di tangan Psychots, salah satu hero signaturnya juga. Sementara Yif juga sama halnya seperti Yuzong di Indonesia, dia hero signature dari Hijume. Namun Filipina ini tiga-tiganya menurut gue hero yang ketika dipegang oleh Filipina itu strong banget. Yes. Tapi balik lagi dari arah Indonesia ada Beatrix yang kembali. Harusnya tapi kayaknya kalau pakai Beatrix sih kondisional banget senjata yang harus dipakai karena adanya Leslie. Dia nggak bisa bergerak lebih bebas. Leslie bakal bisa kamuflase, menghilang, atau seenggaknya nggak kelihatan sepersekian detik dari skill yang dia miliki. Dia bisa aja ngasih 1-2 shot ke arah seorang Beatrixnya. Nah, ini Beatrixnya gimana caranya biar dia bisa stay di belakang atau ada yang jagain di depannya, karena mengingat sekarang Leslie lagi kuat nih untuk melawan Beatrix. Hips, betul. Dan untuk landing stage sebenarnya dari keduanya ya Beatrix sama Leslie dua-duanya nggak kuat lah untuk landing stage-nya. Cuman kalau udah membahas soal mid ke late game-nya ya, mungkin jujur gue lebih megang Leslie ya. Ya, karena ini kan dua hero yang emang cukup ke arah late game, bukan ke arah early ya. Middle masih bisa lah, tergantung mereka gimana caranya untuk menjaga seorang Leslie maupun seorang Beatrix-nya, atau ngasih makan snowball bisa aja terjadi ke arah Beatrix maupun ke arah seorang Leslie-nya. Gimana caranya teman-teman yang lainnya backup atau dapat rotasi yang bagus nih. Oke, Ben Estes ini nice Ben banget sih, setuju gua. Kalau misalkan kita melihat performa Estesnya dari Villa Luna kemarin, gua pun seandainya gua yang ngedraft di sana akan gua Ben Estesnya. Mengganggu satu, kedua susah banget untuk di take down, positioningnya oke. Dan dia selalu ada ketika dibutuhkan, timing skillnya juga bagus. Jadi udah bener banget Ben Estes. Mungkin satu lagi Matilda maybe. Pokoknya hero-nya nah iya habisin semua. Ya, ini supportnya udah habisin aja ya. Oke, ini penentuan nih ya. Villa Luna bakal pakai apa nih, coba teman-teman tebak. Bakal ada hero apa lagi nih di dua terakhir pick dari teman-teman dari Filipina maupun dari Indonesia. Coba ayo. Ben
Leo, oke. Wah, Leomord sama Kadita. Oke, Kadita lagi cukup ngeri juga dengan meta support Kadita, atau mungkin bisa aja supportnya nggak terlalu kelihatan banget dari Kadita, tapi gue bingung nih, ntar bakal dapetin support apa nih? Apakah support ke arah support tank atau support pure support yang nge-heal, atau mungkin lebih ke arah support untuk jagain satu hero aja nih? Sebenarnya kalau melihat dari Indonesia masih ada Akai sih yang sering banget dipakai Ya. sama Tas. Tapi Dia salah satu hero power juga. Oke, tapi Akai juga masih kayak masih 50-50, apakah bakal dijadiin jungler atau bakal dijadiin support? Ya biasanya kalau di Indonesia dia lari di jungle karena supportnya itu ketika udah ada Akai biasanya hero-hero heal biasanya ya. Ya, Mungkin Rafaela menjadi salah satu pilihan untuk Indonesia, namun Lolita. Lolita, Oke, ini bagus sih. Lolita buat nahan damage-nya dari arah seorang Beatrix oke. Buat nahan dari seorang Yves pun juga masih oke. Tinggal penggunaan ultimate-nya atau gimana caranya dia bisa dapetin stun ke arah teman-teman dari Indonesia nih. Oh iya betul sekali. Dan ini gue suka banget dengan hero-hero yang di-pick sama Indonesia, karena jujur ini bukan terlalu hero yang happening banget untuk di patch sekarang, tapi mereka sangat nyaman nih dengan hero-hero ini. Jadi gue cukup pede kalau di game ini bisa aja nanti Indonesia yang mencuri poin lagi jadi 2-0. Namun Fredrin, Fredrin gokil ini. Fredrin nih cukup kuat bersama dengan Benedetta. Benedetta susah untuk ditangkap, dan Fredrin bisa aja untuk di front line-nya bersama dengan Lolita gitu ya. ini Fredrin jungle sih fix Ya, benar. 95% lah. Del Rosario dari kemarin memang pakai Fredrin terus dengan crowd control di bagian depannya, dan last pick harusnya sih ketika dia lihat Fredrin Akainya dilempar ke jungle nih, dan dia ngambil hero yang bisa nge-kiting mungkin atau bisa nge-buying time nantinya untuk Akai ataupun untuk Beatrix-nya nanti. Rafaela menurut gue masih menjadi opsi yang lumayan oke. Ya, masih bisa untuk diterapin dengan laning mereka yang seperti ini. Tapi Wow. ternyata Franco Wow. gokil, berarti ini fix si Dreams. Akainya jungle ya. Ya, Akai Ya, jungle, Akai Akai jungle, udah Akai dipegang Tas di situ. Oke, ini dia untuk line up fixnya dari Philippines dan juga Indonesia ya. Ini sih bakal jadi berat gak sih ini? At least mereka ke late game pun masih kena gitu loh. Franco, Dreams dengan Franco nya gue lupa kapan terakhir Dreams pakai Franco. Tapi ya yang gue tahu memang di MPL kemarin, gue lupa MPL atau MDL lah. Pokoknya dia pernah pakai Franco dan itu lumayan oke. Sebenarnya yang gue pengen lihat adalah Kadita dari Dreams. Cuman ya tadi udah kena respect. Ya gimana caranya dia pick lagi? Dia picknya ke arah Franco, instan dari crowd control dan follow up damage-nya menurut gue bisa ditutupin sama Beatrix nantinya. Ya, tapi jangan salah nih, kalau misalnya Iron Hook-nya salah tangkap, yang kena shield-nya Lolita hilang nanti. Wah. Betul ya, jadi ini balik lagi ke setup siapa yang lebih baik, dan here we go. Game kedua hitungannya jadinya ya Pak ya. Hitungannya kedua ya, karena Pak Mik Bapak tim kayaknya ini Indo Pak, udah saya dapet over. satu. Oke, tapi tentunya kita langsung masuk ke Land of Dawn. Kita bakal menyaksikan game kedua kita atau game pertama di hari ini, tapi Indonesia sudah dapat 1 poin duluan ya. Betul sekali. Ya, ini Dan masuk. casternya Oke. Mirko sama Arasi. Iya, saya Arasi lah ya. EP jadi Mirko. Oke, makasih banyak. Tapi di bawah pun juga udah ada skill yang dilakukan, tapi tentunya 3 lawan 1 tidak akan berefek banyak, hanya kepada 1 orang ke arah 3 orang. Wah, itu sih udah selamat tinggal ya. Karena tadi pun juga udah ke stun juga, dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia mau pulang ke stun balik, dia mau pergi pun juga bergerak udah agak susah, 3 damage sekaligus. Tapi Ijume jangan sembarangan, udah kena, lihat damage-nya hampir sekarat, hampir gak bisa pulang. Tapi tentunya karena ini masih early game, yang namanya damage harus oke gede, tapi dari arah dari arah magia maupun dari arah marksman-nya. Tapi tentunya mereka masih bisa untuk buying time, masih bisa untuk santai terlebih dahulu, mengingat ini masih early game. Mereka masih memerlukan rencana dan juga farming untuk perolehan poin yang mereka harus kejar nih, ataupun di gold lah ya. Ini gila cepet banget gerakan dari PH loh. Mereka clear cepet di tengahnya, mereka langsung jalan rotasi, apalagi Parsha dengan Curse of Crow, dan kali ini Del Rosario coba untuk mencuri dan berhasil dicuri. Sedikit tertinggal, namun Turtle siap di setup.
oleh Indonesia juga lebih enak, malah dia punya heavy spin dan juga nantinya reward manipulation. Sementara slow yang diberikan ke arah Villa Luna gak berdampak banyak, hanya mencari level 4-nya, dan kali ini turtle-nya akan di-fight oleh Filipina. Oke, tapi mungkin mereka bakal coba untuk mancing terlebih dahulu, mengingat udah ada persiapan dari Indonesia 3 atau 2 orang, tapi dengan adanya Benedetta mereka dari Filipina bisa aja mengecok. Lihat satu turtle pun juga masih bisa untuk didapatkan, tapi dari arah atas udah ada satu imam yang langsung di take down kali ini. Bersama Villa Luna, Dreams dapat 2 mangsa sekaligus, gokil. Ini pembukaan yang cukup hebat ya dari Indonesia, karena kalau misalnya mereka bisa stay oke, tapi tentunya dari arah buffnya, lihat udah ada heavy spin dilakukan, tapi Freddy masih bisa kabur, tapi balik lagi Hizume mungkin bakal coba untuk memberikan damage, tapi kali ini mundur terlebih dahulu menjadi pilihan untuk teman-teman dari Indonesia. Wah, udah di retreat tetap tas yang dapat nih. Ini untung banget pastinya untuk Indonesia. Lagi memegang keunggulan dari segi objektif sih masih sama, dari kill beda 1 doang, tapi pressure dari gold lane menurut gua Indo lebih menang nih. Dreams yang dari tadi ada di top lane bikin Leslie dari Imam juga nggak banyak bergerak. Tas kali ini menjadi targetnya dan lumayan sakit damage. Tas harus gugur. Masih ada Dreams juga yang siap untuk melakukan backup. Terkena stun dari Imam. Coba di dive lagi kali ini Villa Luna di bagian depan. Banyak sekali stun yang dimiliki oleh Filipina dan harus tumbang dari Dreams. Tidak bisa banyak bergerak lagi. Oh my god, ini backupnya dari teman-teman Filipina, Imam dan yang lainnya cukup menegangkan sekali. Karena ketika ada satu orang yang memang terkena stun atau emang kesulitan, mereka langsung ada. Tapi lihat sekarang Brands bakal menjadi incaran, tapi balik lagi karena mengingat seorang Brands atau seorang Batriknya sudah berada di belakang turret, harusnya aman, cukup aman. Dan juga ini masih menit 3, belum menit 5 dan juga menit 8. Mereka bakal coba untuk mencari celah yang lainnya dari arah tim Indonesia. Tapi tentunya tim Indonesia pun juga tidak akan kalah seperti itu atau mungkin dikecoh dengan hal-hal yang simpel, karena mereka sendiri pun juga memiliki rencana dan juga formasi yang mereka sudah buat. Ini side coach-nya benar-benar ditinggal terus sih, karena memang dari mobilitas Dapada pasti lebih unggul lah. Kita tahu Benedetta dengan cut wave-nya, dengan mobilitas pasifnya buat datang ketika perang, maka jumlah akan lebih unggul nih dari Filipina. Kecuali memang dari side coach memilih untuk ngelepas kayak gini nih, dilepas bagian bawahnya, fokus untuk fight di arah turtle. Turtle-nya diambil oleh Filipina, namun fight tidak bisa dihindari. Side coach mengudara dengan Black Dragon from Petrify yang baik, mengejar karena Rosario kali ini masih bisa kabur, mendapatkan 1 turtle, ditukar 1 kill. Oke, tapi kali ini masih belum selesai dari arah atas. Dream sudah memimpin ke arah seorang Leslie. Kali ini bakal coba untuk Iron Hook-nya hampir saja, tapi ternyata itu hanya pengalihan isu untuk seorang Batrick bisa nyicil damage turret. Gila, gue suka banget sih keputusan dari Psychot yang tadi dia lebih milih untuk melepas bawahnya. Masih ada gold shield turret dan Yuzong kalau memang ditinggal tadi, dia clear dulu, itu akan telat jalan. Impact Yuzong itu nggak berasa jadinya. Jadi udah, gue suka banget lah intinya sama decide dari Psychot tadi, berani banget dia ninggalin dan gak hancur juga toh kan dari turretnya. Yes, betul. Dan sekarang objektifnya dari Indonesia udah dapetin 1 turret, sedangkan dari Filipina masih belum kelihatan ada 1 turret yang tumbang dari Indonesia. Sedangkan tim Indonesia pun agak sedikit kesulitan nih, karena mereka harus agak sedikit lebih ketat lagi dari rotasi yang mereka buat, karena teman-teman dari Filipina pun juga sudah menyiapkan atau sudah membuka rotasi. Tapi lihat dari arah tengahnya 2 atau seorang Dreams kali ini terkena tuh, tapi dibalikin dengan adanya seorang Villa Luna yang di take down begitu saja oleh teman-teman dari Tais kali ini. 2, 3, 4 ultimate. 4 ultimate keluar semua, reward manipulation, ada damage dari Branch juga, terus juga ultimate-nya dari seorang Franco, gokil. Tapi itu sebuah kayak buang-buang banyak skill ke arah 1 orang gitu. Tapi mengingat ini masih early game sih, gue masih setuju aja mereka buang skill yang begitu banyak ke arah 1 orang. Sebenarnya sih selama mereka bisa kiting, jangan dipaksa war lagi ketika nggak ada ulti. Ya. Menurut gue masih fine aja. Ya, tapi bagusnya juga dari Filipina, dia tim Indonesia dapetin momen saat 1 orang udah diambil, dia teman-teman yang lainnya dari Filipina langsung mundur kembali. Jadi mereka ya udah kita all in aja gitu loh. Tapi turtle kembali nih, turtle ketiga. Siapakah yang bakal mendapatkan turtle? Karena di sini pun juga udah udah ada terjadi kontes-kontes dikit nih, tapi tentunya Taj bakal coba untuk menunggu momen yang bagus yang dimana Lolita pun juga ultimate. Tapi kali ini masih ada Yuzong udah mengeluarkan 1 heavy spin, bakal coba untuk dikejar ke arah belakang, tapi balik lagi
lagi. Ada satu Fatal Heaven juga lakukan dan Psychot kembali ditumbangkan oleh teman-teman dari Filipina kali ini. Tapi di sisi lain juga ada satu yang tertarik dengan Iron Hooki, seorang dari Franco masih belum sampai. Brand harus kembali pulang, at least seenggaknya mereka bisa untuk menahan terlebih dahulu. Seorang Fredin pun juga terkena damage yang cukup banyak, harus mundur terlebih dahulu. Wow, itu sih pembukaannya gokil banget, meskipun tadi ada sedikit miss dari teman-teman Indonesia, tapi udah dibalikin sama Iron Hook-nya seorang Franco. Dia dapetin satu lagi, dua orang langsung tumbang, gokil. Ini mereka cepet banget sih dari kontes turtle-nya tadi, dimana setup dari Indonesia menurut gue tadi udah lumayan oke. Tapi entah kenapa cepet banget dari Filipina datangnya. Nah ini dia. Sementara yang gue suka adalah Dapadap yang dia tahu banget nih tugasnya dia dari Filipina harus ngapain. Dia di bagian belakangnya dia acak-acak semua. Betul. Namun yang lebih bagus lagi adalah Tas, karena memang backup dari dia tadi lumayan oke. Walaupun Yuzong dari Psychot tadi dia jujur kurang maksimal lah dari Black Dragon Form, tapi nggak masalah. Karena dari network juga sekarang masih dipegang sama Indonesia. Kill-nya tadi lebih diuntungkan untuk pihak Indonesia. Yes, dan dari segi turret pun juga Indonesia sudah memimpin loh. Udah 2 turret yang mereka bisa hancurkan. Tapi dari arah atas jangan sampai seorang Benedetta dilepas tangan nih. Karena Benedetta itu bisa untuk nge-push lane kalau misalnya nggak bisa untuk dipakai ke arah fight. Tapi lihat di Brands langsung coba untuk dapetin turret lagi satunya. Oke, tapi ternyata Iron Hooki nggak dapet apapun, at least dapat 1 turret oleh seorang Brands. Kali ini bakal coba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi udah ada persiapan heavy spin dilakukan, dikeluarkan, tapi ternyata Izumel terkena takedown. Kali ini harus kembali pulang terlebih dahulu, dan teman-teman dari Indonesia pun juga harus kembali mundur. Tapi Tas dengan keputusan yang cukup baik langsung coba untuk berdiri di belakang turret. Waduh, ini sebenarnya masih nggak apa-apa. Dia tuker tadi turret inner dari bottom lane ya, namun kali ini Lordnya coba di set up sama teman-teman dari Filipina. Cuman gua nggak terlalu percaya mereka akan komit, apalagi Yuzong dari Psychot kali ini ditarik. Satu target dikasih Bloody Hand, namun target yang tidak terlalu bagus. Filaluna still survive, Petrify keluar dari Psychot. Satu tumbang langsung, namun Brands di sisi lain di zoning habis-habisan oleh Dapadap. Tas di bagian depan juga coba untuk buying time. Kali ini Lordnya masih terbuka, bakal coba untuk di set up, mungkin adu kontes dari Retribution. Kita akan melihat siapa yang bakal mendapatkan Lordnya. Ternyata dibiarkan terlebih dahulu, dan Retribution Dapadap yang dapetin, ternyata Filipina dapetin Lordnya. Namun fight tidak berhenti sampai di sana. Tas yang harus mundur kali ini. Dreams menjadi korban dari pertarungan sebelumnya. Oh my god, tukernya nggak ini banget ya, nggak menguntungkan banget karena harus ditukar dengan 1 Lord pertama. Ini sih mereka buka fight-nya itu benar-benar memperkirakan. Leslie-nya dengan pintar dia langsung ke arah belakang lagi, terus dapetin seorang Franco-nya. Habis itu di sisi lain seorang Benedetta dari arah atas fokus ke arah 1 lore yang sudah terbuka free banget. Sedangkan dari arah Brands-nya dia langsung buka heavy spin ke arah atas yang memang seorang Benedetta-nya itu emang dimulai dari situ. Dia lupa kalau Benedetta bisa langsung ngeblink ke arah depan atau ke arah bloknya dari lore nih. Tapi tentunya dari arah atas pun juga udah ada persiapan dari seorang Benedetta coba untuk dapetin ke arah beberapa orang dari Brands dan kawan-kawan, tapi itu hanya gertakan untuk sementara. Kali ini sudah membawa 1 lore menuju ke arah atas, tapi teman-teman yang lainnya masih bisa untuk mengatasi hal tersebut. Tapi Psychot harus berhati-hati, kembali pulang terlebih dahulu menuju ke arah teman-temannya. Waduh, wah ini nggak bisa dibiarin ini. Jujur tadi di Lord memang gua ngelihat fight dari kedua tim intens banget. Dan memang pastinya susah banget untuk kontes Retribution di momen yang kayak tadi yang krusial banget. Jadi menurut gue memang tadi didapetin sama Filipina, ya udah nggak bisa dipungkiri juga memang setup dari Filipina lumayan oke tadi. Cuman ya paling nggak dia hanya mendapatkan 2 outer turret. Defense yang cukup oke dari Indonesia juga, dia bisa nahan, nggak ada inner turret yang hancur. Namun masalahnya kali ini adalah gold yang tadinya sempat dipegang sama Indonesia kembali diambil sama Filipina. Ya nggak banyak sih memang, cuman harus lebih aware aja sih. Iya, cuman beda 800 doang, tapi itu udah jadi 1 item mentahan. Itu sangat menguntungkan juga tuh bagi yang emang udah punya. Tapi 1 hal pun juga dilakukan oleh seorang Tas terkena. Masih bisa untuk menyelamatkan diri, tapi balik lagi seorang Tas kembali pulang dengan menggunakan heavy spin-nya untuk bisa mengecoh atau jadi imun ke arah crowd control yang diberikan oleh teman-teman dari Filipina nih. Tapi tentunya mereka harus set up terlebih dahulu gimana caranya minion mereka bisa maju, gimana caranya yang lain gak ada yang ke take down oleh teman-teman dari Filipina. Mereka harus set up seorang Beatrix-nya dan juga seorang Franco-nya. Tapi dilihat sih Franco sama Beatrix-nya selalu berduaan.
udah stat up di atas, kalau mereka gak bisa dapetin musuh yang lembek, mereka harus punya 1 atau 2 orang lagi untuk dapetin 1 orang yang cukup tebel di teman-teman Filipina. Tapi mereka bakal cukup sabar terlebih dahulu, mengingat mereka ada Beatrix dengan burst damage yang cukup kuat dan juga Yuzong untuk bisa menahan damage dari teman-teman Filipina. Tapi Father Extract pun juga sudah dibuka oleh seorang Imam kali ini, tapi nggak berefek apapun, hanya untuk mencari informasi. Tapi dia dari arah atas, lihat seorang Beatrix bakal coba untuk dapetin 1 persatu turretnya lagi dari arah Filipina nih. Gokil sih. Setupnya bagus sih. Franco-nya dia nge-trap lama banget di atas, tapi dia dapetin hasil yang bagus. Tas bisa sebenarnya dari untuk Indonesia kalau memang mau setup ke arah Lord, mengingat posisinya 4 lawan 5. Sudah ada Iron Hook juga yang bisa ditahan dengan Guardian Bulwark. Sepertinya Del Rosario juga nggak mau ngasih Lordnya secara free. Hijume juga harus mencari posisi yang aman karena Winter Strike sakit sekali damage-nya. Yuzong dari Psycho sudah mengudara, kali ini mengincar ke arah Imam. Heavy spin di bagian belakang dan Lordnya masih bisa diamankan oleh Indonesia. Rosario juga tumbang dan kali ini advantage semua dipegang oleh Indonesia. What a nice play, dia dapetin 1 orang Rosario dan juga 1 objektif. Tapi kali ini karena mereka nggak mau membuang kesempatan, mereka langsung nge-push dari arah midnya. Udah dapetin 1 turret dan juga seorang Branch yang mencoba untuk masih pressure lagi dari arah mid lane-nya sampai Lord-nya menuju ke arah atas nih sudah selesai ya. Tapi balik lagi nih, teman-teman dari Indonesia pun juga harus jagain Lord-nya dulu sampai benar-benar nyentuh inner turret-nya. Tapi Brands pun juga nggak mau kalah nih, mereka langsung terus-terusan ngasih pressure dari arah mid lane, terus juga dari arah Yuzongnya coba untuk nge-push dari arah bawah. At least nggak ada yang ke-push lah oleh minionnya dari Filipina ke arah tim Indonesia. Mungkin ini bakal ada persiapan lagi dari arah seorang Franco dengan Iron Hook-nya. Bisa aja kalau misalnya dapetin 1 itu bakal jadi pembukaan fight yang bagus untuk tim Indonesia. Tapi balik lagi nih, ini yang harus didapetin PR-nya bagi Indonesia adalah seorang Imam, atau seenggaknya Imam ini jangan sampai keluarin Father Extract-nya atau enggak kena atau bisa di cancel nih. Tapi tentunya seorang Tas lihat dari arah depan, oke agak sedikit kepleset, tapi tentunya itu hanya untuk ketahuan aja kalau gue bilang sih ya. Konsil? Oke, tapi dari arah bawah pun juga udah di-push. Ini two lane push, bener-bener langsung di-push. Tapi tentunya dengan adanya seorang Benedetta, ini semua bisa di-clearing dengan sangat mudah. Oke, tenang lagi, turunin lagi temponya. Kita kembali untuk relax dulu ya teman-teman. Jangan lupa untuk spam hashtag IndoPride-nya karena kali ini keunggulan lagi dipegang oleh Indonesia. Dan ya, defense yang cukup solid dari Filipina juga. Walaupun harus kehilangan 1 base turret, menurut gue ini tetap lebih oke karena tadi Lordnya adalah Lord Enhance yang gue expectnya dia dapetin paling enggak 2 base turret. Ternyata memang kuat banget defense yang dilakukan sama Filipina, hanya kehilangan 1 base turret. Gak jadi masalah yang besar. Next Lord pun gue masih melihat dari kondisi sekarang Indonesia yang lebih punya advantage untuk setup dengan tas heavy spin, dengan Yuzong dari Psychots Black Dragon Form. Itu buat gue akan lebih unggul. Dan tiba-tiba Brans dengan Rainernya dapetin 1 base turret di area bottom lane. Ini nih anaknya pakai Beatrix ya, bisa jarak yang cukup jauh di luar lingkaran Argo turret itu masih bisa untuk ngasih damage ke turret gitu. Bisa nyicil. Dengan item yang udah mau jadi, ini sih udah jadi patokannya, udah enak banget. Beatrix ini tinggal cuman replace beberapa item ke arah Immortal kalau dia mau. Itu pun kalau benar-benar dibutuhin. Tapi gue pikir sih teman-teman dari Indonesia udah pede banget dengan set mereka, dengan item mereka. Tinggal ini gimana caranya buat nge-take down 1 persatu. At least 1 orang yang di-take down dari tim Filipina, Indonesia bisa maju lebih jauh lagi. Tapi hati-hati nih, ini Lolitanya udah ada Immortal nih. Ini gila, ini Filipina mereka di-press banget tapi mereka masih berani untuk ngebuka vision. Wah, ini sih memang dari Filipina juga pastinya all in, dia all out banget untuk turnamen ini. Lord udah spawn dan kali ini coba di setup terlebih dahulu sama Indonesia dengan menguasai banyak banget bus. Menurut gua harus dikontes oleh Filipina, nggak boleh dikasih lepas. Kalau dikasih free untuk Indonesia mungkin memang bisa ke defense nantinya, cuman gue ragu karena Benedetta sendiri nggak bisa. Dan Villa Luna tertangkap kali dengan Iron Hook, langsung diburst oleh Brans, langsung tumbang juga Brans. Terkena Winter Strike, lumayan sakit damage-nya, namun Psycho di bagian belakang menggila, mengejar Karimam dan Lordnya berhasil diamankan oleh Tas. Fight back kali ini coba untuk dilakukan dengan Numenon Blast. Psycho harus menjadi korban pertama, tidak bisa dilanjutkan lagi dan mundur sudah. Filipina coba dikejar kali ini, Konsil dari Dreams mencari target yang tepat dan sayangnya Iron Hook-nya gak
bisa kena ke arah siapapun. Oke, masih bisa untuk ditahan oleh Villa Luna atau seorang Lolita kali ini, tapi lihat ada Lore yang menuju ke arah atas kali ini. Waduh, Ini gak ada sih, coach. iya ini bakal susah sih. Mau gak mau kalau misalnya Filipina mau stay pun dia gak boleh ada yang maju terlalu jauh lagi. Apalagi sekarang Dream udah dapat di 2 orang, bahkan lihat 1 orang bahkan bisa untuk delay kali ini. Tapi tentunya bakal ada 1 Branch free hit yang dilakukan oleh seorang Branch kali ini. Tapi masih ada Villa Luna dapat yang masih bang. bisa untuk bertahan. Tapi ternyata seorang Beda Nice. sudah ter-take down. Tinggal tersisa 2 orang kali ini dengan adanya 1 Lord kali ini. Mungkin bisa aja dari tim Indonesia untuk mendapatkan 1 lagi. poin. Dan Frederick juga udah hilang. Turret terbuka lebar tapi Sario sudah hilang. Tapi at least teman-teman dari tim Indonesia bisa untuk mendapatkan 1 poin lagi. 2-0 berhasil diamankan. Gokil King Branch bro, free hit banget, positioning yang super duper bagus sekali dan bakar dulu semangatnya untuk Indonesia. Panas, ini dia contoh dari api neraka teman-teman. Jangan lupa berdoa makanya ya, dan 2-0 Indonesia.